Halo, selamat pagi teman-teman di Facebook. Nama saya Valentina. Saya melakukan live stream live dari Kecara Forest Retreat di Bentong, Pahang, Malaysia. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise, mulai dari halaman di sini 83 sampai dengan 86. Jadi ini melanjutkan dari live stream sebelumnya. Ini adalah cover dari buku The Promise. Buku The Promise ini bisa didapatkan dari online store kami, fajarsecrets.com. Jadi ini adalah halaman 83. Jadi halaman 83 sampai dengan 86 ini kita akan menjelaskan bagaimana reaksi atau sikap dari orang tua angkat Rinpoche, Dana and Boris Bugayev, mengenai keinginan Rinpoche untuk melakukan praktek Dharma. Ya. Jadi the rumblings of opposition. Jadi banyak ini merupakan konflik, cerita mengenai konflik atau perlawanan ya. Dan juga orang tua dari Rinpoche itu tidak begitu menyetujui keinginan Rinpoche untuk melakukan praktek Dharma secara intensif. Mari kita mulai dari paragraf pertama. From the moment Rinpoche met Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin, he spent every free moment at RGL atau Resi Gampiling, mowing the lawn, washing the dishes, cleaning up, and helping in any way he could. Jadi mulai dari pertama kalinya Rinpoche itu bertemu dengan gurunya Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin, Rinpoche selalu berusaha untuk menghabiskan sebanyak mungkin waktu di RGL atau Rasi Gampiling ya, wihara Rasi Gampiling di Howell, New Jersey. Dan dia selalu membantu di mana dia bisa, mulai dari memangkas rumput, mencuci piring, berbersih, bebenah dan berbersih. Jadi intinya adalah dia selalu membantu di mana dia bisa ya, dan perlu diingat bahwa Rinpoche itu waktu itu masih sangat kecil ya. Jadi paragraf selanjutnya, at home, the young Rinpoche's growing interest in the temple and the Dharma was not well received by his parents, who thought it was unnatural that he seemed so obsessed with religion. The Bugayevs were Buddhists, but they did not have much knowledge about Dharma or the teachings. For many traditional Mongolian families at the time, Buddhist practice was more of a cultural practice and a religious way of life for the ordained. Being deeply religious, they were familiar with the Buddhas, Green and White Tara and Avalokiteshvara, and chanted simple mantras like Om Mani Padme Hum, but practice was often on a superficial level. Jadi di rumahnya keinginan Rinpoche atau ketertarikan Rinpoche terhadap wihara dan juga Buddha Dharma itu tidak terlalu disetujui oleh orang tua angkatnya, yang merasa bahwa ini kayaknya tidak natural gitu ya. Kenapa anak kecil seperti ini bisa terobsesi dengan hal-hal yang berbau agama. Jadi the Bugayevs ya, keluarga Bugayev itu emang menganut agama Buddha, tetapi mereka tidak terlalu mempelajari secara mendalam mengenai Buddha Dharma. Dan ini sebetulnya bukan hal yang tidak biasa bagi keluarga Mongolia pada saat itu. Mereka kebanyakan memang menganut agama Buddha, tetapi agama Buddha ini mulai seperti budaya mereka ya, dan juga gaya hidup yang itu merupakan suatu gaya hidup ya bagi mereka, dan itu tidak lebih, dan mereka juga hanya mempraktekkan itu hanya superficial level, pada tingkatan superficial saja. Dan juga biasanya keluarga Mongolia pada saat itu, mereka itu kenal dengan Buddha-Buddha yang cukup umum, seperti contohnya Buddha Shakyamuni, Tara putih, Tara hijau, dan juga Buddha pengasih Avalokiteshvara. Dan juga biasanya mereka bisa meresitasi atau membaca mantra sederhana seperti contohnya Om Mani Padme Hum, tetapi mereka hanya
disebutkan pada permukaannya saja. Dana and Boris had otherworldly plans for their precious son. They wanted him to live the American dream of growing up, going to college, obtaining a good degree, getting a job, and of course getting married and having children. Becoming a monk was definitely out of the questions, and it would dash all their hopes they had placed in him. They had even picked up a girl for him to marry. Jadi seperti kebanyakan orang tua lainnya, banyak orang tua lainnya, bukan kebanyakan ya, Dana and Boris Bugayev itu sebetulnya pada saat mereka mengangkat Rinpoche sebagai putranya, beliau itu memiliki banyak harapan-harapan sendiri terhadap Rinpoche. Jadi mereka itu ingin Rinpoche hidup seperti American Dream seperti mimpi Amerika ya. Itu terkenal istilah American Dream ini. Jadi pada saat besar Rinpoche akan pergi ke universitas, mendapatkan gelar yang cukup membanggakan, memiliki pekerjaan tetap, dan juga kemudian akan menikah dan punya anak. Dan keinginan Rinpoche untuk menjadi seorang biksu tentu saja itu tidak pernah ada dalam rencana mereka terhadap Rinpoche, karena hal ini akan membuang semua harapan yang mereka tumpukan pada diri Rinpoche. Bahkan mereka pada saat itu telah memilih wanita mana yang harus dinikahi oleh Rinpoche. In spite of the many objections Rinpoche faced from his parents, Khenso Rinpoche Lobsang Tarjin taught the young boy about keeping the family together. He knew that Rinpoche's parents disapproved of him spending time in the temple, so Khenso Rinpoche Lobsang Tarjin always advised Rinpoche to stay at home, listen to his mother, and not come to the temple. He helped Rinpoche practice Dharma by being patient with his mother. Jadi, walaupun orang tua angkatnya keberatan dan banyak sekali kesulitan yang Rinpoche hadapi dari kedua orang tuanya, Khenso Rinpoche selalu menasihati agar Rinpoche itu selalu tetap tinggal bersama keluarganya. Dan Khenso Rinpoche juga tahu bahwa orang tua Rinpoche itu tidak menyetujui Rinpoche itu menghabiskan waktu di wihara. Jadi Khenso Rinpoche selalu menasihati Rinpoche untuk tinggal di rumah saja dan mendengarkan nasihat ibunya untuk tidak datang ke wihara. Dengan ini dia juga membantu Rinpoche untuk melakukan praktek Dharma dengan melakukan praktek dengan bersabar, melakukan praktek kesabaran terhadap ibunya. In a desperate attempt to keep Rinpoche from the temple, Dana began to spread nasty rumors about Khenso Rinpoche Lobsang Tarjin. But the compassionate master never once retaliated or said negative words about Dana. Jadi bahkan untuk menjauhkan Rinpoche dari wihara, Dana itu tidak segan-segan menyebarkan gosip atau hal-hal yang tidak benar mengenai guru Rinpoche, yaitu Khenso Rinpoche Lobsang Tarjin. Tetapi dengan rasa kasihnya yang sangat besar, Khenso Rinpoche itu sama sekali tidak pernah melawan atau mengatakan hal-hal yang negatif mengenai Dana. Both parents even confronted Khenso Rinpoche Lobsang Tarjin directly at the temple and spoke harshly to the respected old master. Fortunately, most of the community did not believe the rumors that were being spread, and many were very much aware of the trouble they had tried to stir up. Bahkan orang tua angkat Rinpoche ini tidak segan-segan datang ke wihara dan untuk langsung berbicara dengan kata-kata yang kasar ya terhadap Khenso Rinpoche Lobsang Tarjin secara langsung. Untung saja kebanyakan anggota komunitas itu tidak mempercayai sebetulnya gosip-gosip atau rumor yang disebarkan oleh orang tua angkat Rinpoche ini. Dan mereka juga mengetahui alasan Dana untuk menyebarkan gosip-gosip yang tidak mengenakan ini. Yeah. Every time Rinpoche wanted to visit his guru or go to the temple, he lied to his parents.
telling them that he was meeting friends. Occasionally, he would say that he was visiting his cousins or friends, who would kindly cover for him when his mother called to check, which she would do all the time. Jadi karena adanya rasa tidak suka dari orang tua angkatnya ini, Rinpoche itu kalau mau ke wihara dia selalu berusaha sembunyi-sembunyi, dan bahkan Rinpoche itu harus berbohong kepada orang tua angkatnya ya, apabila dia mau pergi ke wihara atau mengunjungi gurunya. Biasanya Rinpoche mengatakan kepada orang tua angkatnya bahwa dia ingin bertemu dengan teman-temannya, dan juga kadang-kadang dia akan bilang bahwa Rinpoche itu ingin pergi mengunjungi sepupu-sepupunya atau teman-temannya, dan untung saja sepupu-sepupu dan teman-temannya ini selalu mau diajak bekerja sama, dan ketika Dena menelpon mereka untuk mengecek apakah Rinpoche benar ada di sana, dan mereka akan bilang ya Rinpoche ada di sana. Jadi, if he was caught going to the temple, engaging in anything related to Dharma, his mother would end up beating and screaming at him for hours, ending with him being grounded for weeks. Any promises that his parents had made to allow him to attend prayer sessions or initiation would also be retracted. Jadi, bila Rinpoche itu tertangkap pergi ke wihara atau melakukan hal-hal yang berbau Dharma, ibu angkatnya itu akan memukuli Rinpoche dan juga meneriakinya selama berjam-jam, dan biasanya kemudian Rinpoche akan grounded atau dilarang keluar rumah ya selama berminggu-minggu. Bahkan janji-janji yang telah dibuat sebelumnya, seperti bahwa Rinpoche akan diperbolehkan untuk menghadiri sesi doa, itu akan kemudian ditarik kembali ya. Nanti mari kita lihat di tengah-tengah ini ada kutipan dari kata-kata Rinpoche sendiri. I got caught a few times and was severely beaten for it, but I kept lying for years. If I went to the temple and got beaten for it, it was worth it. Lying is bad karma, but not getting Dharma is even more bad karma. Jadi Rinpoche di sini mengatakan bahwa dia itu sering tertangkap ya beberapa kali, dan karenanya Rinpoche itu dipukuli. Tetapi Rinpoche tetap berbohong selama bertahun-tahun apabila dia ingin pergi ke wihara, dan walaupun Rinpoche tahu bahwa konsekuensinya dia akan dipukuli, Rinpoche merasa bahwa ini adalah hal yang sepadan. Dan Rinpoche juga mengerti bahwa berbohong itu merupakan karma buruk, tetapi tidak mendapatkan Dharma itu merupakan karma yang lebih buruk. Ini ada lukisan di kanan atas halaman 84, ada lukisan Tara putih di sini. Nah, mari kita baca bersama captionnya. A white Tara picture that Rinpoche created based on one of his mother's most treasured sakale atau small religious images. This is one of the first Buddha pictures Rinpoche drew and painted, which he was scolded for when his mothers found out. It was later discovered that Dena had in fact kept this drawing on her altar until she passed away. Jadi ini adalah lukisan white Tara atau Tara putih yang Rinpoche gambar sendiri dengan tangannya. Dia itu mencontoh rupa white Tara yang dimiliki oleh ibunya, jadi atau sakale. Di sini adalah sakale, itu adalah rupa Buddha kecil ya. Ini merupakan salah satu dari rupa Buddha pertama yang digambar oleh Rinpoche. Dan ketika dia ketahuan menggambar rupa ini, Rinpoche itu dimarahi habis-habisan. Dan kemudian tetapi pada akhirnya ketika ibu angkatnya meninggal, ketika Dena meninggal, Rinpoche kemudian mengetahui atau diberitahu bahwa lukisan ini selalu dijaga dan ditaruh oleh Dena di altar Budanya sendiri. Ya, jadi itu merupakan cerita yang cukup sedih karena pada masa hidupnya
Dena itu selalu tidak setuju dengan praktek dharma dari anak angkatnya, tetapi diam-diam ternyata beliau itu merasa bangga, bahkan lukisan semasa kecilnya dari lukisan Rinpoche semasa kecil itu ditaruh di altar Buddha. Mari kita lihat lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 85. Whenever his mother went out shopping or left the house for work, Rinpoche would immediately rush over to the temple and spend as much time there as possible, so that he could be of service to his guru. He would do anything that the temple needed help with, finding as many reasons as he could to stay and be useful. But Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin, out of compassion for the young boy, would usually ask him to go home. Jadi apabila ibu angkatnya atau Dena itu pergi keluar, sedang berbelanja atau sedang pergi bekerja, Rinpoche akan segera bergegas ke wihara dan juga menghabiskan waktu sebanyak mungkin di sana, sehingga dia bisa melayani gurunya. Dan Rinpoche itu akan melakukan semua yang dia bisa atau semua membantu kebutuhan wihara seperti dan juga mencari alasan agar dia itu bisa tetap tinggal di wihara dan juga berguna, ya. Tetapi Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin dengan rasa kasihnya yang besar untuk anak laki-laki ini atau Rinpoche, biasanya akan segera menyuruh Rinpoche pulang ke rumah, karena dia tahu bahwa kalau Rinpoche itu sampai tertangkap di wihara, konsekuensi apa yang harus dihadapi oleh Rinpoche. Sometimes Rinpoche would be invited by Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin to have momos, or traditional Tibetan dumplings, which he would be utterly thrilled about, as it meant staying longer in the temple. Amidst all that was happening back home, these precious few moments of great care in RGL become his only respite, hope and fulfillment of an intense wish to be near the Dharma. Jadi kadang-kadang kalau Rinpoche itu sedang ada di wihara RGL, Khenso Rinpoche itu dia akan diundang oleh Khenso Rinpoche untuk makan momo, ya, atau biasanya itu pangsit gaya Tibet, ya. Biasanya momo itu seperti pangsit, dan Rinpoche itu akan merasa sangat senang sekali, dan kemudian karena ini berarti dia itu bisa tinggal lebih lama di wihara, dan di tengah-tengah semua kekacauan yang terjadi di rumahnya, waktu yang berharga yang dihabiskannya di RGL merupakan suatu pelepasan bagi Rinpoche, dan itu juga menggambarkan harapan dan juga pemenuhan akan harapan Rinpoche untuk lebih dekat terhadap Dharma. Di sini ada di tengah atas halaman ini itu di halaman 85 itu ada foto. Ini adalah foto dari teman lama Rinpoche, yaitu Anila Thupten Chonit. Di sini ada kutipan kata-kata Anila Thupten Chonit yang mendeskripsikan pengalamannya bertemu dengan Rinpoche pada masa itu. I just remember this little boy who kept coming. He kept knocking on the door and coming here with Buddha drawings. He had drawn and colored and he wanted to talk about Buddhas. Jadi Anila itu selalu mengingat bahwa ada anak kecil, ya, yaitu Rinpoche, yang selalu saja datang, dan dia selalu mengetuk pintu dan datang ke sini dengan banyak gambar-gambar Buddha yang dia gambar sendiri dan juga dia warnai sendiri, dan kemudian dia ingin berbicara mengenai Buddha. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa rasa cinta Rinpoche terhadap Buddha Dharma itu sangat besar, ya. Kita lanjut ke halaman 86. Di halaman 86 ini ada lukisan tara hijau, ya, ada rupa tara hijau, bukan lukisan tapi rupa. Ini adalah Green Tara Caca. Caca itu adalah rupa Buddha 2 dimensi, ya. Dan rupa Buddha ini ada di altar keluarga Bugayev selama bertahun-tahun sampai
dan Dena meninggal dunia. Dan ini merupakan salah satu-satunya kenangan yang Rinpoche miliki akan ibu angkatnya. Di sini, mari kita baca bersama. Khyentse Rinpoche was a very strict teacher. He never smiled directly at me or gave me any compliments. In the 9 years I was learning the Dharma in RGL. In fact, during most teachings, Khyentse Rinpoche would single me out and ask me very sternly if I understood what was taught. Jadi Khyentse Rinpoche merupakan guru yang sangat strict ya, atau sangat tegas. Beliau tidak pernah tersenyum terhadap Rinpoche atau memuji Rinpoche. Selama 9 tahun Rinpoche itu belajar Dharma di RGL. Bahkan pada saat sesi ajaran Khyentse Rinpoche itu selalu bertanya kepada Rinpoche apakah Rinpoche itu mengerti apa yang diajarkan. One day, Khyentse Rinpoche was giving a Dharma talk at a student's house nearby. I placed a bouquet of flowers, which I had picked from the garden, along with a note that read, I offer you these flowers whenever your holy feet walk. May 1,000 lotuses spring up. Jadi pada suatu hari Khyentse Rinpoche sedang memberikan ajaran Dharma di rumah salah satu muridnya yang dekat dengan rumah Rinpoche. Dan Rinpoche kemudian akan membawa satu buket bunga yang Rinpoche petik sendiri dari tamannya dengan suatu catatan yang bertulis bahwa saya mempersembahkan bunga-bunga ini dan semoga di mana kaki sucimu berjalan, semoga 1.000 bunga teratai bertumbuh. Jadi itu adalah arti dari tulisannya atau catatan Rinpoche. I offer you these flowers whenever your holy feet walk. May 1,000 lotuses spring up. Then I rang the doorbell and ran as fast as I could to hide in the bushes. I wanted to see what happened after that. One of Khyentse Rinpoche's students came out, took the flowers and note, and brought it over to Khyentse Rinpoche. And through the screen door, I saw Khyentse Rinpoche smile as the student read my note to him. Dan kemudian setelah Rinpoche meninggalkan buke bunga ini di depan pintu rumah murid tersebut, Rinpoche akan memencet bel dan kemudian dia kabur, dia berlari secepat mungkin ya, dan juga kemudian dia bersembunyi di balik semak-semak. Dan juga karena Rinpoche itu ingin melihat sebetulnya apa ya sih yang akan terjadi selanjutnya. Dan kemudian biasanya salah satu dari murid Rinpoche keluar membawa bunganya dan juga catatannya, dan dia memberikannya kepada Khyentse Rinpoche. Dan dari pintu yang pada saat itu masih screen door ya, jadi kita bisa lihat ke dalam rumah. Rinpoche itu melihat bahwa Khyentse Rinpoche itu tersenyum ketika salah satu muridnya membacakan catatan note dari Rinpoche itu kepadanya. I was so excited and happy. It was the first time I saw Khyentse Rinpoche smile at something I had done, and it made me cry knowing that I had pleased my guru. Jadi Rinpoche itu sangat semangat sekali dan juga sangat senang karena ini kali itu adalah kali pertama dia melihat Khyentse Rinpoche itu tersenyum atas sesuatu yang telah dilakukannya, dan hal ini membuatnya ingin menangis karena beliau itu mengetahui bahwa dia telah melakukan hal yang menyenangkan hati gurunya. Jadi ini adalah ceritanya sampai dengan halaman 86 hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti live stream saya hari ini. Sampai jumpa di live stream berikutnya di mana saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise. Mari kita lanjutkan sesi, mari kita akhiri sesi live stream ini dengan doa, ya, dedikasi seperti biasa. Agar semua pahala yang kita dapatkan, baik dari aktivitas belajar Dharma maupun
berbagi dharma itu bisa disilt ya, atau disegel, sehingga apabila kita memiliki emosi-emosi yang tidak baik setelahnya, seperti merasa marah atau merasa tidak senang, itu pahala kita itu tetap ada pada diri kita. Ini kita lakukan doa dedikasi dalam bahasa Tibet. Janjup sem chorim puche, make panam ke yuche, ke panyamba mi payang, gong na gong du pewaso. Toni tong warin puche, make panam ke yuche, ke panyamba mi payang, gong na gong du pewaso. Tasuci eza bage wade, tanandro akulang gapandan, cepa jesu no sandra pai, tampi nyipurin gustau suyesu. Kewa kuntu yang dak ramadan, dami joki pala lo jocin, sadalam bio den abjoni, doje canggih gopan yutosu. Dia wadi induluda, lama sangge dubyoni, doa cikang malupa, de sala go paso. Choki ga posong kapa, choso nampa pewala, jeki sama kiwadan, tuki malu sangwaso. Dadang sengi dusumdang, diwasok ni latene, kia walo sang dapai, tanpa yuri fa gyuche. Ni modele sendele, ni meguyan dele se, ni sentaku dele ta, konco sungi kingilo, konco sungi ngoduso, konco sungi trashi isho. Yesu lama kusera tenci, namkatine chochu ge padang, lopsan tempe drome sasungi, doe musetaku ne gyuche. Gangri rawe kowe singambil, pendang dewa malu jumani, chena sikwantem singasoi, sape site patu thank you ci. Tumpai ngodu malupa, nedi dala seduso, kodang tempalo cunam, gepa cuci syuk tensa. Terima kasih, sampai jumpa di live stream berikutnya.